Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin ada yang bertanya ya, walaupun berulang-ulang gitu ya, apa sih maksudnya haplogroup D1 kemudian GO gitu ya. Haplogroup itu dibaca karena di titik tertentu itu DNA kalian sudah ditandai oleh Allah. Jadi haplogroup itu kan dipimpin SNP. Jadi ada alamat-alamat tertentu di DNA kalian yang sudah ditandai oleh Allah gitu. Ini langsung saja kalian bisa praktekkan di rumah. Misalnya saudara-saudara kita yang Balawi haplogrupnya G ditandai oleh SNP M201. Lihat layar sekarang ya. Bentar. Ketikkan saja nama SNP-nya M201. Kemudian klik SNP-nya, klik nih M201. Keluar, ini haplogroup G kan. Maksudnya apa? Para laki-laki yang dari haplogroup G bahwa di alamat kromosom Y-nya di alamat 12.915.617 itu DNA-nya adalah timin. Saudara-saudara kita yang Balawi itu timin. Yang bukan Balawi itu guanin. Kita orang Indonesia. Terus yang banyak UM175, keluarga Nabi yang J1, keturunan Nabi Ibrahim J1, itu G semua. Balawi ini timin. DNA itu kan cuma 4 huruf aja. Guanin, timin, adenin, sitosin. Cuma 4 itu aja. Tapi mengisi 3 miliar DNA dalam tubuh kita. Khusus untuk nasab, itu disediakan tempat sebanyak 57 juta alamat. Bayangkan kalau tiap 3 generasi cuma ditandai 1, itu berapa juta tahun lagi habis? Kan masih lama Bang. Itu contoh yang haplogroup G. Kita turun lagi. Misal Rizik Syihab itu kan GY 32613. Oke, kita cari SNP-nya. J 32613. SNP-nya kita klik lagi. Nah, kalau saya di alamat ini 7.500.401 itu DNA-nya A, adenin. Tapi Rizik Syihab itu guanin. Rasulullah juga adenin. Sama kita dengan Rasulullah, adenin. Rizik Syihab yang guanin. Ya, udah tahu bedanya. Misal nih Rasulullah nih, kan J1. Rasulullah J1 ditandai dengan SNP M267. Oke. Nah, mayoritas orang Arab yang M1 itu di alamat 27.579.932 itu DNA-nya adalah guanin. Kita yang orang Indonesia dan Balawi, di sini baru sama kita dengan Balawi, itu timin. Kita coba lagi, misalnya Imam Ali. Tulis saja FGC 10500.
Apa tuh ya misalnya? Keturunan Imam Ali di alamat 27.706.147 itu ditandai oleh Denasitosin ini. Kita dan Ba'alawi, Timin, karena kita bukan keturunan Imam Ali. Termasuk keturunan Nabi Harun pun Timin, karena keturunan Nabi Harun kan bukan keturunan Imam Ali, pupunya. Tapi apa keturunan Nabi Harun cirinya gitu ya? Bentar, saya ingat dulu. Ini adalah keturunan Nabi Harun ini di sini nih. Nah, keturunan Nabi Harun itu di alamat 19.864.256 itu DNA-nya Timin. Keturunan Imam Ali, Ba'alawi, orang Indonesia itu masih Citosin. Citosin. Udah bisa mengerti sampai sini. Sekarang kalau untuk orang Indonesia 83% orang Indonesia di Indonesia Barat ya, Kalimantan ke arah barat itu haplogrupnya OM 175. Di Indonesia Timur persentasenya lebih turun, tapi masih banyak di atas 50% loh. Jadi kalau OM 175 kenapa dikatakan OM 175? Ya ditandai oleh penanda M175. Ya, kita ketik aja M. Ternyata M175 itu indel, artinya nggak satu base pair aja yang diubah sama Allah. Berapa yang diubah? Langsung 5 teman-teman. Jadi di alamat 13.396.826 sampai 13.396.830 itu sama Allah dihilangkan 5 bahasa. 5 bahasa hilang. Karena 5 bahasa hilang kan kelihatan banget toh ya. Makanya UN 175 itu dilarang gantol nasab. Sama Allah udah kasih pesan. Jangan gantol ke nasab orang. Aku udah nandai kamu sampai 5 huruf. Yang lain cuma tak tandai satu-satu. Kalian 5 ya. Udah bangga dengan nasab kalian aja udah. Orang Cina itu cerdas, orang Jepang cerdas, orang Korea cerdas. Orang Cina sekarang udah bikin 3.000 tahun loh mereka menguasai peradaban itu. Masa kita yang sedarah aja gini-gini aja bisa-bisanya ditipu nasab. Udah anak-anak kalian disuruh belajar yang keras, kejar ketinggalan, abaikan tuh parasit nasab. Kalau sadar ya udah nasab mereka ikutan bagus kalau sadar. Masih bangsa Indonesia, tapi kalau masih nggak sadar-sadar parasit lah. Dalam kasta kehidupan parasit itu ya golongan bawah, golongan rendah parasit itu. Nanti link browser ini adalah browser kromosom Y kita. Itu diasuh oleh ISO-GG, International Society of Genetic Genealogy. Jadi ini official ya. Ini memang acuannya seluruh genetik genealogis gitu ya, yang ahli-ahli itu database-nya ngumpul di sini gitu. Jadi kalau cek gitu aja seperti ya misalnya saya ulang dikit lah seperti
Kalian cari sendiri, misalnya keturunan Imam Husain, FBC 30416, penandanya nanti kelihatan. Artinya selain keturunan Imam Husain pasti DNA-nya beda. Dan sekali senip ditandai oleh Allah, keturunannya nggak berubah sampai kiamat. Sampai hari penghakiman kebangkitan tuh DNA-nya tetap. Walaupun cepat jadi bangkai, nanti kan disusun ulang sama Allah sesuai DNA-nya masing-masing gitu. Orang nggak bisa kabur dari nasab aslinya. Orang kalau gantol nasab itu begini, ya. Saya misalnya nggak kenal kakek buyut saya. Saya nggak kenal kakek buyut saya, kan udah meninggal beliau. Waktu saya lahir, saya kenal kakek saya. Kakek saya kenal kakek buyut saya pasti. Kakek buyut saya kenal kakek tangga saya terus. Kalau orang nasabnya benar burut, kalau walaupun nggak punya buku catat, kakek ke bapaknya ke kakeknya kakek tadi terus ke atas akan kenal gitu kan. Tapi kalau Balawi, misalnya nanti suatu titik, mungkin dari Ubaidillah ke Ahmad bin Isa tanya, Pak, kamu kapan jadi anakku? Itu jawabnya Imam Ahmad Al-Abah ya. Karena kalau Al-Muhajir masih berdebat itu. Saya belum bisa ngambil kesimpulan, panjang perdebatannya belum selesai. Jadi ketika nanti di hari ketemu Ubaidillah ketemu yang diduga bapaknya bingung, ini kapan jadi anak saya? Ya mungkin titik itu bukan di Ubaidillah, bisa jadi Ubaidillahnya asli di bawahnya, bisa jadi alwinya, putusnya di mana? Coba kalian yang ngamati sejarah bahwa branching pencabangan haplogrup GY 32612 itu kan baru 900 tahun yang lalu tuh. Itu siapa tokoh Balawi 900 tahun yang lalu. Terus kemungkinan masalah gantol nasab tuh terjadi 900 tahun yang lalu, itu kemungkinan besar di situ. Yang ahli sejarah silahkan, kita males lah nyari siapa tokoh 900 tahun yang lalu, terus eventnya apa di Yaman, itu bisa-bisanya mereka gantol nasab di sana gitu ya. Tapi Tuhan sudah mencatat, gak tahu kenapa Tuhan kok memutuskan mencabangkan haplogrup G setelah sekian lama lempeng. Jadi garis lurus lempeng, anak laki-lakinya banyak yang nggak keturunannya sambung anak perempuan terus gitu ya. Tahu-tahu 900 tahun yang lalu dikasih tidaknya 2 orang anak laki-laki, grup GY 32613 yang berketurunan sampai sekarang gitu ya. Nah itu bisa kalian lihat tuh 900 tahun yang lalu tuh ada kejadian apa di Yaman. Oh, sepertinya kalau Allah mencatat tuh nggak random amat ya 900 tahun lalu. Ya gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.